Halo business owner dan traveler dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Tony, seorang business owner yang senang membagikan pengalaman tentang bisnis trip di kota wisata Batu. Nah, kalau kita bicara bisnis trip di kota wisata, kalau kita googling itu bisnis apa sih yang paling esensial di sebuah kota wisata itu? Nomor satu adalah penginapan, nomor dua itu adalah transportasi, nomor tiga itu adalah kuliner, nomor empat oleh-oleh. Nah, jadi kalau saya milih bisnis apa yang saya akan pilih untuk saya tekuni misalnya di sebuah kota wisata, pasti bisnis nomor satu yang esensial, bisnis penginapan. Nah, biar lebih seru nih, kita ngomongin tentang bisnis trip. Kita cari beberapa pertanyaan dari netizen. Mas, Rek, monggo. Ada pertanyaan nggak dari netizen? Ada nih Pak, kebetulan beberapa pertanyaan dari netizen. Ya. Jadi saya izin bacakan Pak ya. Ya. Ada pertanyaan pertama dari akun @jurnalexa. Pertanyaan seperti ini Pak. Ya. Nah, kita nih berada di kawasan kota wisata Batu nih Pak. Bagaimana sih peluang bisnis yang ada di sini? Kalau kita ngomong peluang bisnis di kota pariwisata, apalagi Batu, pasti gede banget. Karena sebenarnya Kota Batu udah menjadi destinasi wisata favorit di Jawa Timur dan juga udah menjadi destinasi wisata nasional di Indonesia. Jadi siapa sih yang nggak pengen kesini, yang ngerasain kesejukannya dan pemandangan landscape-nya dari Kota Batu, dan bahkan biasanya nanti Kota Batu juga nyambung nih juga trip sekalian ke Bromo. Terus belum lagi trip juga lagi ke Pujon, mau nyobain para layang, terus juga mandi air hangat yang dari alam di Cangar sana, banyak banget. Dan kalau di total di Kota Batu sendiri itu totalnya 40 tempat wisata yang bisa kita kunjungi loh. 40, bayangin. Belum lagi kita menikmati udara sejuknya Kota Batu itu sendiri. Terus kita bisa malam hari bisa nikmati di kafe yang posisinya pas, kita bisa lihat city light ya. Itu keren banget, dan sambil ngopi sambil ngobrol tuh kita sambil healing ya. Kalau sekarang orang bilang healing. Itu udah, apalagi sekarang udah wajib ya. Penatnya kita kerja, penatnya kita bisnis, itu pasti udah pengen ngajarin keluarga, atau juga yang lagi masih belum punya keluarga atau pacaran, pengennya pasti kesini. Apalagi sini nyambung lah belum lagi ke Malang juga nggak kalah lah. Jadi sebenarnya tempat pilihan yang oke juga, dan bahkan favorit banget gitu. Jadi kalau kita bicara wisata, bagaimana potensinya, pasti gede banget. Nah, ditambah lagi nih, saya buktikan dari data pengunjung di tahun lalu 2022 itu mencapai 7 juta, atau lebih tepatnya sekitar 7,4 juta. Kalau nggak salah, saya lihat di Badan Pusat Statistik juga, di datanya juga tahun 2017 itu sekitar 4 jutaan. Kalau 2018 udah naik lagi menjadi 5 jutaan, naik terus. Jadi itu udah kelihatan banget bahwa potensi bisnis di wisata Batu sangat berpotensi, dan jangan dilewatin. Kalau udah punya potensi harusnya jangan dilewatin. Karena apa? Karena kita ini semua traveler, termasuk saya. Kalau pas liburan ya semua jadi traveler, tapi kita sendiri kadang nggak sadar bahwa kita sendiri harusnya punya potensi untuk berbisnis, untuk ikut andil dalam bisnis wisata. Tapi kadang kita udah dengan kesibukan kita nggak sempat mikirin itu, kita nggak sempat udah mikirin sana. Nah, sekarang mumpung lagi kita ngobrol-ngobrol ini, nanti arahnya ke sana nih. Sebenarnya apa sih, seberapa besar sih potensi bisnis di kota pariwisata? Dan jangan dilewatin loh. Kenapa? Kalau bisa jalan-jalanmu dibiayain sama
hasil bisnis di kota pariwisata. Jadi kantong kita, pendapatan kita tiap bulan jadi aman karena yang biayain dari hasil bisnis kita yaitu bisnis trik. Sama tingkat kemacetan di Kota Batu kalau weekend, apalagi long weekend, kayak misalnya udah libur dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, udah parah banget. Itu udah mengindikasikan bagaimana potensi bisnis di pariwisata Kota Batu itu sendiri. Apalagi sepanjang masuk dari Tol Singosari udah, terus kemudian kita masuk ke sebelum masuk Kota Batu sepanjang itu udah banyak berdiri rumah makan yang besar semua, kapasitasnya udah mobil udah bisa puluhan semua udah, jadi nggak ada yang kapasitas mobil dikit. Nah itu udah menandakan bahwa perkembangan bisnis di pariwisata Kota Batu keren banget dan perlu kita harus juga terjun di bisnis wisata Kota Batu. Oke Pak, tadi kan Bapak nyebut nih tentang peluang bisnis trip. Nah kalau Bapak sendiri kira-kira bisnis apa sih Pak yang pengen Bapak pilih? Langsung saya jawab dengan cepat. Pasti saya pilih bisnis penginapan. Kenapa saya pilih bisnis penginapan? Karena nilai asetnya naik terus. Saya punya villa misalnya, itu nilai asetnya naik terus. Apalagi kita ngomong Kota Batu dan kemudian letaknya villanya dekat di antara tempat wisata, wah udah deh naiknya gila. Apalagi nanti ke depan Kota Batu sendiri kan pasti kan nggak boleh semua dibangun buat penginapan, pasti banyak tempat-tempat yang daerah-daerah atau lahan-lahan hijau, nggak mungkin boleh. Nah itu juga jadi akan mungkin 5 tahun lagi atau bahkan 10 tahun lagi nilai asetnya semakin gila. Terus yang ketiga, kalau saya juga sebagai traveler, misalnya saya punya penginapan di Kota Wisata Batu, sambil saya tahun baruan misalnya di sini, kan udah mau deket di tahun baruan, nah itu juga jadi saya nggak perlu sewa. Terus juga jumlah pengunjung dari data pengunjung yang tadi saya sebut di tahun 2022 itu kan bisa mencapai 7,4 juta. Nah kita bayangin aja deh, potensi bisnisnya sebesar apa sih bisnis penginapan itu? Anggaplah 70%-nya itu nginep, yang 30% pulang pergi deh. Kalau 7.400.000 kita kalikan 70% bisa 5 jutaan yang nginep di Batu. Nggak tahu itu weekdays, nggak tahu itu weekend. Nah itu kalau kita bagi per hari, potensi bisnisnya bisa mencapai 14.000 per hari demand-nya itu. Jadi kalau kita udah ngomong demand, kita udah ada aset yang melambung terus, naik terus, nah, makanya saya pilih bisnis penginapan. Nah, di satu sisi lain, bisnis penginapan tuh panennya tuh lumayan gede gitu loh, banyak banget. Jadi kayak liburan anak sekolah, terus kemudian lebaran, apalagi lebaran tuh, bayangin tuh, non-muslim, muslim diwajibkan libur seminggu sebelum lebaran, seminggu setelah lebaran, bahkan 2 minggu setelah lebaran. Penginapannya masih sangat dibutuhkan. Dan kenapa bisnis penginapan? Kan nggak semua orang traveler punya tempat tinggal. Nah, itu udah paling mendasar tuh, pemikiran mendasar kenapa saya milih bisnis penginapan. Terus juga kalau kita bicara ngomong, pasti banyak juga ya traveler yang juga kalau dia traveling setahun tuh pasti bisa ada di atas 50 juta tuh, ada banyak juga. Nah bayangin tuh kalau kita ngeluarin setahun bisa di atas 50 juta, kita kan pasti seneng tuh, namanya healing itu kan terus-terusan, nah itu udah jadi lifestyle sepanjang masa deh. Nah itu 10 tahun lagi misalnya kita masih terus melakukan biaya rutin seperti itu, bayangin udah berapa? 500-600 juta. Nah, udah berapa duit tuh kita keluarin buat traveling? Kenapa nggak saya biayain dari bisnis penginapan gitu? Oke, dari 2 pertanyaan tadi, berarti kita udah ada nih kesimpulan lah, beberapa kesimpulan ya. Yang pertama, kesimpulannya adalah nggak usah ragu. Yang pertama tuh nggak usah ragu kalau kamu mau berbisnis di kota pariwisata. Apalagi kita bicara wisata Kota Batu, jumlah wisatanya, tempat wisatanya juga banyak. Terus kemudian juga udah dikenal di seluruh Indonesia.
terus juga maksudnya kunjungan salah satu favorit ya di Indonesia juga untuk kita jalan-jalan untuk healing ya. Terus juga jumlah kunjungan wisatawannya juga meningkat terus tuh, sudah dibuktiin dari Badan Pusat Statistik Kota Batu sendiri. Terus kemudian juga orang ngeluarin duit untuk healing itu gede banget loh, nggak berasa loh. Per tahun udah bisa banyak kok orang yang per tahunnya di atas 50 juta untuk ngeluarin biaya healingnya. Terus kemudian juga banyak juga ya, apalagi lebih banyak lagi yang di bawah 50 juta, di atas 100 juta juga banyak. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk berbisnis di kota wisata Kota Batu, terutama di bisnis penginapan. Nggak usah ragu dah, langsung ya gas. Terus juga next kita akan bahas seputar bisnis penginapan lebih dalam, khususnya nanti kita juga nunggu pertanyaan dari teman-teman kita di sosial media. So ikutin terus sosial media kita @thesavana, jangan lupa subscribe. See you on the next video dan salam cuan.